Halo, selamat datang untuk semua di channel yang selalu menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Kepala Sekolah di mana saja berada, salam sehat untuk semua. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial panduan untuk melaksanakan penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah melalui pengelolaan kinerja pada PMM. Kita lanjut pada PMM. Kita sebagai kepala sekolah pilih sebagai pejabat penilai, dan di sini akan muncul lakukan penilaian. Kita sebagai kepala sekolah silahkan menuju penilaian. Kemudian di penilaian ini, penilaian kinerja, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang bagian pertama adalah melakukan penilaian kinerja. Kemudian yang bagian kedua adalah kumpulkan dokumen. Itu juga perlu kita lihat dokumennya. Baik, mari kita mulai dengan bagaimana melakukan penilaian kinerja guru. Kita lakukan dan silahkan Bapak Ibu pilih guru yang akan kita nilai. Nah, di sini ada guru yang PNS maupun guru P3K. Utamakan penilaian ini kepada guru PNS dan P3K karena nantinya PMM ini akan terkoneksi dengan kinerja Bapak Ibu guru semuanya. Mari kita contohkan penilaian pada seorang guru. Kita mulai, kita klik kolom nilai yang paling kanan. Ketika masih warna biru berarti guru ini belum kita nilai. Silahkan kita berikan penilaian. Nah, seandainya sudah tampil seperti ini, berarti pada guru kita pada penilaian kinerja, rincian penilaian kinerja ini masih statusnya seperti ini, masih praktek kinerja 0,0/3, perilaku 1/3, dan kelengkapan dokumennya masih 0/3, berarti belum kita lakukan. Baiklah, kita satu-satu kita lihat bagaimana memberikan penilaian. Untuk penilaian praktek kinerja, Bapak Ibu tentunya sudah dilakukan observasi, maka saatnya kita tinggal memberikan penilaian praktek kinerja Bapak Ibu gurunya. Kita lanjut pada penilaian praktek kinerja, kita klik nilai. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini akan muncul pelaksanaan observasi. Kita diberikan perintah untuk melakukan pemberian nilai, yaitu beri rating. Ini karena belum dinilai karena warnanya masih biru. Maka Bapak Ibu kepala sekolah berikan rating dengan mengklik tombol yang warna biru ini. Nah, akan muncul seperti ini praktek kinerja. Praktek kinerja ini adalah target guru yang sudah ditentukan pada bulan Januari lalu. Misalnya di atas ini adalah praktek kinerjanya, guru memilih aktivitas interaktif. Maka target perilakunya adalah yang terkait dengan aktivitas interaktif. Yang pertama di sini kita lihat, di sini ada dua target perilaku yang harus kita observasi pada guru ini. Ada dua pertanyaan, Bapak Ibu. Kita masing-masing pertanyaan ini kita akan memberi rating, yaitu belum dilakukan, kemudian dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan efektif. Dilakukan dan efektif ada tiga
kategori rating. Jadi Bapak Ibu sekalian, belum dilakukan berarti belum ada sama sekali ditunjukkan oleh guru ini selama observasi, dan perlu diberikan penggalian apa penyebabnya dengan melalui diskusi dengan guru. Kemudian yang kedua adalah dilakukan belum efektif, berarti ini sudah dilakukan guru tetapi belum mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian dilakukan efektif, berarti guru sudah melakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada guru ini ada 2 observasi perilaku yang perlu kita berikan rating. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Bagaimana menurut Bapak Ibu dari hasil pengamatan guru ini? Silakan diberikan ratingnya. Belum dilakukan, apakah dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Dan berikan catatan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu amati selama observasi. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, guru ini adalah memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Berikan rating Bapak Ibu sama kegiatannya. Kemudian berikan catatan apa yang Ibu lihat dan observasi pada guru tersebut. Setelah 2 target perilaku ini Bapak Ibu berikan rating dan berikan catatan, kita berikan rekomendasi agar praktek kinerja gurunya meningkat di kemudian hari. Silahkan berikan catatan rekomendasinya, misalnya karena terkait dengan kemampuan guru di dalam mengajukan pertanyaan dan diskusi kelompok. Silahkan rekomendasinya, misalnya guru harus belajar untuk melakukan atau memberikan stimulus sehingga anak-anak bisa mengajukan pertanyaan, itu juga boleh. Silahkan, dan setelah selesai maka klik kumpulkan di kolom yang kumpulkan, diklik, berarti sudah selesai pemberian penilaian terhadap target perilaku kinerja. Dan Bapak Ibu harus berhati-hati ketika memberikan nilai itu yang paling maksimal, berarti nanti Bapak Ibu gurunya adalah di atas dari ekspektasi target perilaku kinerjanya. Ini dari pemantauan yang dilakukan untuk seluruh aspek perilaku kerja. Ada di perilaku kerja ini, silahkan Bapak Ibu kita buka aja, kita lanjutkan. Di situ ada peringatan. Sebelum lanjut, perhatikan langkah-langkahnya. Periksa pilihan indikator dan perwujudan guru. Bagi guru-guru yang telah memilih, periksa dulu sesuai indikatornya tidak, kemudian berikan nilai sesuai pantauan dan pertimbangan Anda. Nilai masing-masing aspek akan digabung dan otomatis dihitung menghasilkan perilaku kerja. Jadi jenis ratingnya adalah di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Silakan Ibu klik, Bapak Ibu klik saya mengerti dan tidak perlu ditampilkan lagi halaman ini. Oke, berarti Bapak Ibu tinggal memberikan rating penilaian pada aspek perilaku kerja. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, indikatornya sudah tampak dan perwujudannya juga nampak. Yang kedua akuntabel, kemudian yang ketiga kompeten, dan keempat harmonis, yang kelimanya loyal, keenam adaptif, ketujuhnya kolaboratif. Nah Bapak Ibu silahkan memberi nilai dengan perwujudan dan dampaknya. Mungkin saya berikan contoh satu saja untuk memberikan penilaian. Contohnya pada aspek berorientasi pelayanan, indikatornya adalah bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Nah, perwujudannya ini diwujudkan dalam mengucap salam sapa dengan sikap ramah. Nah, ini perwujudannya bagaimana Bapak Ibu? Pilihlah yang paling rendah adalah tidak melakukan upaya mempelajari,
di atas adalah upaya tapi kesulitan mempelajari, kemudian menunjukkan ada perubahan perilaku, kemudian menunjukkan perilaku yang nyata tapi belum konsisten, dan yang paling tinggi adalah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Itu perwujudan dari aspek ini. Kemudian dampaknya ada sama, yaitu ada 5 tingkatan. Yang paling rendah adalah terlihat upaya tapi tidak berdampak. Kemudian yang kedua terlihat upaya yang berpotensi berdampak. Kemudian yang ketiga berdampak kecil pada kinerja atau timnya. Yang keempat berdampak besar pada kinerja atau timnya. Kemudian yang paling tinggi adalah dampak pada kinerja satuan pendidikan. Bapak Ibu, di antara perwujudan dan dampak ini, Bapak Ibu, guru yang dinilai jika mencapai perwujudan dan dampak yang paling tinggi, maka dia akan mencapai nilai di atas ekspektasi pada perilaku kerja. Maka Bapak Ibu silahkan di dalam memberikan penilaian terhadap perilaku kerja ini, di antara perwujudan dan dampak harus disesuaikan. Jangan sampai nanti memberikan penilaian yang salah, karena akan mengakibatkan penilaian ini ratingnya salah. Penilaian yang paling tinggi adalah di atas ekspektasi. Ketika Bapak Ibu di masing-masing indikator ini memberikan nilai paling tinggi, maka nanti akan terakumulasi pada perilaku kerjanya akan menjadi di atas ekspektasi pula. Begitu juga jika rendah juga akan rendah. Demikian untuk perilaku ini. Ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa menyimpan terlebih dahulu sehingga bisa dikoreksi kembali. Namun bila sudah mantap dalam memberikan penilaian, tidak ragu-ragu lagi, silahkan klik kumpulkan. Itu Bapak Ibu untuk perilaku kerja. Bapak Ibu kepala sekolah, kita akan melakukan penilaian kinerja pada bagian ketiga, yaitu kelengkapan dokumen. Bapak Ibu, kita lihat jika masih tandanya 0/3, ini menunjukkan bahwa guru belum mengunggah kelengkapan dokumen. Kita lihat saja, guru masih dalam draft. Ini statusnya, maka belum kita bisa cek. Nanti agar Bapak Ibu kepala sekolah memberikan informasi kepada guru untuk segera mengunggah dokumen terkait pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Jika guru kita sudah mengunggah dokumen tersebut, maka akan berubah kondisinya menjadi 4/4 kelengkapan dokumen. Karena dokumennya ada 4, maka kita cek apa yang sudah diunggah oleh guru kita. Nah, ini sudah dikumpulkan Bapak Ibu. Pengembangan kompetensi, ini salah satu contoh punya guru. Ini ada 2 RHK, yang satu nilainya 4 poin, yang satunya adalah 28 poin. Kita cek yang nilainya 4 poin, yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kita cek sertifikatnya, karena hanya 1, maka Bapak Ibu perlu memberikan masukan kepada guru jika ini belum sesuai. Kita lihat bahwa ini sudah mendapatkan sertifikat terkait dengan mengikuti BIMTEK pengelolaan kinerja pada PMM. Ini dilakukan oleh Ibu Dianti contohnya ini.
Kemudian kita lihat kembali bahwa tadi peran serta tadi sebagai peserta praktek baik. Kemudian yang kedua, mengikuti seminar dan sebagainya, ada 28 poin. Berarti di sini ada beberapa kegiatan, yaitu ada 7 ini ya. Bisa kita cek satu-satu bagaimana kesesuaian dokumen ini dengan RHK-nya. Kemudian tugas tambahan ini juga bisa kita lihat apakah dokumennya sudah sesuai belum dengan RHK-nya. Maka kalau sudah, berarti sudah selesai Bapak Ibu untuk memberikan penilaian. Jika gurunya belum bisa menyelesaikan dokumen-dokumen ini, silahkan diberikan informasi dan untuk melaksanakan kelengkapan dokumen. Demikian Bapak Ibu dari pengelolaan kinerja penilaian.